Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuryahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Yang kami takzimi Mama Dede selaku penceramah yang insyaallah sudah hadir secara virtual dalam ruang tunggu. Yang kami hormati Sekretaris Desa Bapak Haji Sarya, yang kami muliakan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh agama Desa Cisalap. Yang kami banggakan orang tua kami yaitu Bapak Haji Asman dan Ibu Haji Harum beserta keluarga, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang hadir di sini yang kami sayangi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kajian online bersama Mamah Dede untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah dengan tema peran keluarga dalam membentuk generasi rebani. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan sholawat, yang keempat sambutan, yang kelima acara inti, dan yang keenam doa penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, kami selaku panitia mengingatkan agar Bapak Ibu yang hadir di sini senantiasa menjaga protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, senantiasa memakai masker. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita akan buka acara kita hari ini bersama-sama dengan membacakan surat Al-Fatihah yang akan dipandu oleh Ananda Muhammad Fahmi Ardabili. Kepada Ananda Bili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Bili kami ucapkan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Kusnadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kusnadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu pembacaan senandung sholawat yang akan dipandu oleh Ustazah Yaya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Mangga kepada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mangga. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismi
الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الماض يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Yaya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sekretaris Desa kepada Bapak Haji Saria. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya wadin wassalatu wassalamul asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati mungkin panitia penyelenggara Isra Miraj yaitu Bapak Anggus Kusnadi berserta keluarganya. Yang kami hormati ibu-ibu pengajian atau mushola yang hadir di tempat yang mulia ini. Satacana urang panjatkeun puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala rehna dina danget ieu, dina poe ieu, dina jam ieu urang tiasa kempel yaitu dalam menghadiri atau acara yaitu Isra Miraj. Ya mudah-mudahan ku angkatna ibu-ibu pengajian atau bapak-bapak anu hadiri dieu sing kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala, sing kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, sing dipanjangkeun umur sareng kasehatanna urang sararea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat serta salam hayu urang limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyaeta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ka keluargana, ka para sahabatna, umumna kanggo urang sararea anu taat ka ajaranna. Mudah-mudahan kenging samaat timantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami atau Sing Abdi atas nama pemerintahan Desa Margakaya kurang lebih pertama itu mengucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang mana telah memberikan kepada kami sedikit waktu untuk menyampaikan dalam segi pemerintahan. Ya mungkin yang pertama kami atas nama pemerintahan Desa Margakaya ingin memohon minta maaf kepada ibu-ibu yang hadir di sini, umumnya seluruh masyarakat Desa Margakaya yang mana kami telah melaksanakan atau sedang mengemban tugas yang selama satu periode ini. Memohon minta maaf kurang lebihnya dalam menjalankan roda pemerintahan terhadap melayani masyarakat Desa Margakaya umumnya yang hadir di sini. Yang kedua, tetap kami mengingatkan bahwa di tahun 2021 ini yaitu ada pelaksanaan Pilkades yaitu yang dilaksanakan di Kabupaten Karawang yaitu 177 desa. Kebetulan di Truk Jambe Barat kita di sini ada 7 desa yaitu Margakaya, Wanajaya, Wanasari, Mulia Jaya, Mekar Mulia, Marga Mulia,
Karangdigar, yaitu akan melaksanakan di tanggal 2021 Februari Maret. Mungkin itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Margakaya yang di sini, kita melaksanakan dalam situasi kondisi yang mana pada tahun ini masih ada COVID-19, tapi tetap kita memohon kepada masyarakat tolong dijaga prokes atau protokol kesehatan yang mana dianjurkan oleh pemerintah, yang mana untuk demi kepentingan masyarakat atau hukum tertinggi keamanan masyarakat. Terus mungkin yang terakhir, tetap kita jaga sedikit masalah keamanan dan situasi kondisi di Margakaya ini, tetap kita antisipasi seluruh aparat kami untuk menjaga keamanan di Margakaya, takut ada hal yang tidak diinginkan. Ya mungkin itu saja Bu dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya dalam segi bahasa atau penyampaian bahasa. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sarya atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka sudah sepatutnya kita sebagai orang tua menjaga anak cucu kita dari api neraka, yaitu menjadikan atau membentuk generasi penerus kita menjadi generasi robani. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu peran dalam keluarga untuk membentuk generasi robani. Masuk ke dalam acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu semua, kajian online atau tausiah virtual bersama ustazah yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu siapa ibu-ibu? Mama Dede. Alhamdulillah Mama Dede sudah berada di ruang tunggu Zoom. Assalamualaikum Mama, kumaha damang? Waalaikumsalam, damang Ning. Alhamdulillah. Wilujeng Sumping di kampung Cisalak, Desa Margakaya di Karawang Barat, Mama. Mangga, alhamdulillah Cisalak Margakarya. Margakaya, ya. Margakaya apa Margakarya, Neng? Margakaya. Margakaya, mudah-mudahan jalmina kaya sadayana. Amin. Ya, sanaos kita hanya bertatap maya ya Mama, tapi nih ibu-ibu di dieu tos teu salabar cenah hoyong ngupingkeun tausiah ti Mamah cenah. Tos kangen. Tok. Tos kangen. Tos lami teu ka Karawang ya, Neng. Mohon. Ya, jadi disuhunkeun tausiahna bagaimana sih peran keluarga untuk membentuk generasi robani itu. Ya, mangga Mama. Mangga tunuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maut. Wassalawatullahi wasalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kusnadi, yang saya hormati Bapak Haji Asman dengan Ibu Haji Harum sebagai orang tua Bapak Kusnadi, yang saya hormati Bapak Haji Karya Sekdes Desa Margakaya, yang saya hormati Ustadz Engkos Kosasih, yang saya hormati Ibu Yayah, yang saya hormati seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman,
nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa ngaji secara virtual dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus syukuran Ananda Fahri Khair Ahmad di Hitan pada tanggal 15 Maret kemarin. Pemirsa, alhamdulillah, walaupun tidak secara muka ketemu muka, kita alhamdulillah bisa ada pengajian pada hari ini, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana tema kita pada hari ini peran keluarga dalam membentuk generasi rabani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana. Subhana ini adalah kalimat ta'ajub. Kenapa subhana disebut kalimat ta'ajub? Karena peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan setelah kata subhana membuat kita takjub, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana. Apa sih hikmah kalimat subhana? Hikmahnya adalah penolakan. Kenapa dikatakan penolakan? Kita lihat dalam sejarah. Ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bercerita kepada orang-orang yang ketemu musyrikin Quraisy di Mekah. Kebanyakan mereka mengatakan Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad tidak waras. Satu orang yang mengatakan kalau Muhammad yang bercerita saya percaya, yaitu Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan. Nah, dengan kalimat subhana ini Allah Subhanahu wa taala mempertaruhkan kesucian dirinya, bahwa aku yang suci tidak mungkin mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul yang gila, yang sinting, yang tidak waras. Akunya suci. Di sini dipertaruhkan kesucian Allah Subhanahu wa taala untuk menolak pendapat-pendapat musyrikin Quraisy yang menolak tentang Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra ini adalah perjalanan di waktu malam buat ibadah. Bi'abdihi, seorang hamba yang terdiri pada jasad dan ruh. Salah kalau ada orang yang mengatakan yang berangkat Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Salah kalau ada orang yang mengatakan hanya jasadnya saja. Namun kata Allah, bi'abdihi, jasad dengan ruh beliaulah yang oleh Allah di Isra Mi'rajkan. Laila, pada sebagian malam. Artinya tidak sampai satu malam. Bahkan ada yang mengatakan ketika beliau pulang tempat tidurnya masih hangat. Artinya tidak lama. Minal Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Anda silahkan lihat surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah linnas buat manusia, bi Bakkah, yaitu kota Bakkah, mubarakan yang diberkahi sekelilingnya, petunjuk bagi segenap alam. Pemirsa, dalam ayat ini jelas bahwa yang pertama membangun Ka'bah bukan Nabi Ibrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tempat tawafnya malaikat setiap saat. Dengan ayat ini Allah perintahkan kepada segenap malaikat untuk membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya manusia setiap saat. Di mana? Bi Bakkah, di kota Bakkah. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim adalah orang yang merenovasi Ka'bah. Silahkan Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah. Perhatikan oleh kita. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, tapi yang merenovasi Ka'bah. Dengan adanya banjir bandang, tsunami zaman Nabi Nuh, Ka'bah itu luluh lantak habis, tinggal pondasinya.
Makanya Allah perintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail untuk merenovasi Ka'bah. Wa idyarfa, meninggikan Ka'bah, artinya pondasinya sudah ada. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang pertama membangun Ka'bah, tapi merenovasi Ka'bah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub 40 tahun setelah direnovasinya Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Sejarah tentang peringatan Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita dalam Bani Israil ayat pertama. Namun pemirsa, hikmah dari Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita di dalam surat An-Nahl. Nahl artinya lebah. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hikmah Isra Mi'raj dalam surat An-Nahl lebah? Karena maaf, di antaranya lebah adalah binatang yang banyak memiliki keutamaan, banyak memiliki kelebihan yang harus kita contoh dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan di alam dunia, termasuk dalam kita berkeluarga. Satu, yang namanya lebah, komunitas kelompok lebah, banyak, jarang lebah yang ngumpul sedikit. Para ahli mengatakan rata-rata lebah itu minimal 30.000 ekor lebah bersatu dalam satu komunitas. Hebatnya mereka dipimpin oleh seorang perempuan. Artinya dalam Islam seorang perempuan boleh jadi seorang pemimpin. Anda bayangkan 30.000 ekor lebah dipimpin oleh seorang perempuan. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak dan keluarga kita, dalam aturan agama Islam perempuan pun boleh jadi seorang pemimpin. Anda nggak percaya? Anda lihat betapa hebatnya Siti Khadijah, betapa hebatnya Siti Hajar. 3.600 tahun yang lampau ketika suaminya pergi ke Palestina, dia punya bayi yang kekeringan air susunya, perbekalan yang suaminya tinggalkan sudah habis. Perempuan yang bernama Siti Hajar tidak tinggal diam. Anda silahkan lihat Al-Baqarah ayat 58. Innas sofa wal marwata min sa'irillah paman hajjal baita, dan seterusnya. Kalau kita haji, kalau kita umroh, maka kita melaksanakan sa'i, di mana sa'i yang kita lakukan adalah menapak tilasi perbuatan Siti Hajar. Artinya terapkan di dalam keluarga kita, baik laki-laki maupun perempuan di alam dunia, wajib bekerja, berusaha dan berusaha. Karena yang namanya tawaf gambaran kehidupan di alam akhirat, tapi yang namanya sa'i gambaran kehidupan di alam dunia. Baik dia laki-laki maupun perempuan wajib bekerja dan berusaha, kata Allah. Anda lihat, kita dari Sofa ke Marwa gagal, Marwa Sofa gagal, 7 kali gagal, tetap kuat. Artinya ajarkan kepada anak-anak kita, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan sampai anak-anak kita mutung gara-gara berusaha tapi gagal langsung berhenti. Apa yang akan diperoleh? Perempuan yang bernama Siti Hajar 3.600 tahun yang lampau bekerja, gagal bangkit, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Pelajaran yang Allah ajarkan melalui peristiwa Siti Hajar dengan putranya Ismail. Artinya Allah mengajarkan kepada kita sebagai keluarga, ajarkan kepada anak mantu dan keluarga kita, hidup di alam dunia wajib bekerja dan berusaha, jangan hanya bobo. Seperti lagunya siapa tuh yang meninggal kemarin? Tidur lagi, bangun lagi. Siapa? Bah Surik. Wah, Kanti apal. Yang Kanti itu anak buah saya. Kanti apal. Masya Allah. Jadi ini yang salah. Jangan ngikutin lagu Mbah Surip, salah. Oleh karena itu kita wajib mengajarkan kepada anak turunan kita bahwa kita di dunia wajib bekerja dan berusaha, ajarkan kepada mereka. Anda silakan lihat di dalam surat At-Taubah 105. Wa qul ya'malu fasalamualaikum wa rasul wal mu'minun. Bekerja kalian, Allah Rasulnya akan melihat bagaimana hasil pekerjaan kalian. Di dalam ayat ini tidak Allah katakan laki-laki bekerja, perempuan bekerja, tapi bekerjalah kalian. Apa maksudnya? Laki-laki dan perempuan semuanya diwajibkan oleh Allah untuk bekerja. Jadi ajarkan kepada keluarga
bahwa kita wajib bekerja. Namun dalam surat Al-Baqarah 58 tadi Allah mengatakan inna sofa wal marwa. Sofa dan marwa artinya bekerja dimulai dari sofa yaitu marwa. Sofa itu adalah kesucian hati. Sofa itu adalah kekuatan keyakinan hati. Artinya yakinkan di hati kita bahwa kita sanggup. Jangan Anda bilang tentu saja dia mah sanggup, modalnya gede. Modal gede kalau otak tidak jalan usaha nggak bakal jalan. Tapi modal dengkul kalau otak kita jalan insya Allah jalan. Oleh karena itu kita tekankan kepada anak mantu kita bekerja dimulai dengan keyakinan. Kesucian hati saya bekerja karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang lain. Orang lain memuji kita, tidak memuji kita. Emang gue pikirin yang penting apa yang saya kerjakan. Kata Allah, benar, halal di hadapan Allah. Itu dimulai dari sofa. Wal marwa. Marwa ini mensyukuri nikmat. Alhamdulillah ini rezeki saya. Marwa ini menghargai orang. Jangan sombong merasa gue paling hebat. Marwa ini memaafkan kesalahan orang lain. Kalau orang lain berbuat salah, maafkan oleh kita. Ini yang perlu diajarkan oleh kita buat anak-anak dan keluarga kita. Kita lihat sekarang. Yang namanya Ratu Lebah memimpin anak buahnya rata-rata 30 ekor lebah. Sementara lebah pekerja itu adalah lebah jantan. Survei membuktikan tidak pernah sekalipun Ratu Lebah sebagai pemimpin lebah berbuat selingkuh dengan anak buahnya yang namanya pegawai-pegawai dia. Artinya Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita wajib mengajarkan kepada anak turunan kita jangan suka selingkuh, harus setia dengan pasangan. Di sini yang saat ini banyak sekali kita melihat di lingkungan masyarakat, bahkan di TV-TV, sehingga anak cucu kita pada niru. Ini harus kita tekankan buat anak mantu turunan kita, bahwa jangan selingkuh tapi harus setia dengan pasangan Anda. PDKT-nya saja udah dilarang, apalagi jinaknya. Anda silakan lihat Bani Israel ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perbuatan zina, perbuatan yang sangat keji dan sangat hina. Apalagi jinaknya, PDKT-nya pun dilarang. Oleh karena itu, tekankan, camkan kebenaran anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahwa dalam Islam yang namanya pacaran dilarang, karena pacaran itu otomatis melakukan perbuatan zina. Berpandangan ser, zina mata. Berpegangan ser, zina tangan. Naik motor apalagi yang sedonnya nonggeng, Gusti eta teh, Masya Allah, ini PDKT yang namanya zina. Zina hati, zina mata, zina mulut, zina kulit, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya bilang kepada anak keluarga kita dengan melalui surat An-Nahl, Allah mengajarkan bahwa tidak boleh selingkuh. Kita lihat lagi. Yang namanya lebah adalah makhluk yang sangat disiplin, rapi, semua tertata pekerjaannya. Anda pengen bukti? Siapa di antara Anda yang pernah melihat sarang lebah? Yang namanya sarang lebah itu segi 8. Masya Allah, bentuknya sama, ukurannya sama. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita hidup dalam dunia tuh contoh lebah, binatang yang dipimpin oleh seorang perempuan yang jumlahnya sangat banyak sampai mencapai puluhan ribu ekor, tapi hidupnya diatur, hidupnya tertib, hidupnya disiplin. Artinya kita sebagai orang tua ajarkan kepada anak-anak cucu kita bahwa hidup kita harus teratur, hidup kita harus disiplin, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Harus seperti ini, harus rapi, bentuknya begini, semua ditata sesuai dengan keinginan, selama itu perbuatan baik sesuai dengan aturan agama kita. Disiplin waktu, disiplin diri kita, disiplin juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan. Ini semua diatur oleh kita. Ajarkan kepada keluarga kita. Kemudian apalagi keistimewaan daripada lebah? Anda silahkan. Yang namanya lebah hanya memakan sari bunga.
nempel di bunga mawar, di bunga melati, di bunga randu, nempel di bunga rambutan, di bunga dukuh, di bunga. Yang dimakan oleh lebah adalah sari pati bunga. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai orang Islam, Masya Allah, kita ngambil makanan yang halalan thayyibah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu bi batil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala segenap manusia, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyiba. Masya Allah, halalan thayyiba secara hukum agama, halalan thayyiba cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Ini perintah Allah buat segenap manusia, bukan hanya buat umat Islam, tapi segenap manusia yang hidup di alam dunia diperintahkan oleh Allah memakan halalan thayyibah. Daging sapi halal, tapi kalau boleh nyolong. Kenapa boleh nyolong? Saya nonton di TV, ada nyolong sapi, disembelih, diambilin dagingnya doang, rangkanya ditinggal, kelewatan tuh maling. Halal memang daging sapi, tapi kalau boleh nyolong haram. Daging kambing halal, tapi kalau orang bengek, orang yang darah tinggi makan daging kambing nggak thayyib. Nah ini pilihan. Es krim halal bagi saya, bagi yang sehat. Orang bagi yang nyasap, yang asma, jangan makan es krim, bikin bengek. Jadi kata Allah, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Karena lebah aja makannya hanya sari bunga. Tidak pernah kita lihat lebah mencrok dinatai hayam, dinatai kebo misalnya. Artinya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, makan hanya yang halalan thayyibah. Namun kalau kita sudah beriman kepada Allah, bukan hanya manusia, syarat yang Allah berikan beda lagi. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wazkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang yang beriman, naik tingkatannya. Tadi hanya manusia, sekarang orang beriman. Insyaallah pemirsa, kita semua termasuk golongan yang beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makanlah semua rezeki yang aku berikan kepada kalian dengan rezeki yang baik. Baru koma pemirsa. Bersyukur kepadaku, kata Allah. Jangan menserikatkanku ketika kalian beribadah kepadaku. Artinya sudah meningkat. Kalau tadi dalam Al-Baqarah 168, hei manusia, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah setan, setan musuh yang sangat nyata. Artinya yang makan, yang haram, perbuatan setan, rombongannya setan. Naik nih manusia menjadi orang beriman. Kata Allah, makan rezeki yang kuberikan kepada kalian dengan yang baik. Habis makan jangan tinggal diam. Bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Caranya bagaimana? Ketika kita ibadah, jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tugas kita orang tua, mengajarkan kepada anak-anak kita. Bersyukur anak-anak, ayo makan, bismillah dulu. Habis makan, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Orang-orang pada sakit, kita sehat, ucapkan hamdalah. Mensyukuri nikmat Allah. Ajarkan kepada anak turunan kita, keluarga kita, mensyukuri nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, la tusuha, nggak bakalan kehitung. Mata bisa melihat, nikmat. Hidung bisa mencium, nikmat. Mulut bisa bicara, telinga bisa mendengar. Masya Allah, makan tiap hari nikmat. Ajarkan kepada anak kita mensyukuri nikmat, menghela napas, menghembuskan napas, nikmat. Bisa gegaruk, digigit nyamuk, nikmat. Tidak terhitung kata Allah. Innal insana lazalumun kafar. Namun manusia banyak yang zalim dan kufur dengan nikmat Allah, lupa dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan itu tugas kita, menyadarkan anak turunan kita biar mereka tidak melupakan Allah. Makanya bersyukur kepada Allah. Anda lihat lagi
di dalam Al-Baqarah 188. La taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li taqulu bainan nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan pula kalian nyogok hakim untuk memenangkan perkara padahal kalian tahu itu adalah hak orang lain. Tuh, kita ajarkan kepada anak turunan kita. Dengan Isra Mi'raj ini Allah mengajarkan melalui surat An-Nahl agar kita jangan makan harta orang lain dengan batil. Jangan juga nyogok hakim padahal kita tahu itu hak orang, diembat juga sama kita. Tukang tipu, maling, rampok, tukang tilep. Ini rombongan Al-Baqarah 188 yang dibenci oleh Allah. Yang nyogok hakim untuk memenangkan perkara padahal dia tahu bukan hak dia, nyogok ke hakim dengan uang yang sekian banyak, dimenangkan dia. Ini pun dilarang dalam agama kita. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga kita, maaf dalam tanda kutip, sekarang rame yang namanya riba. Jangan. Yang halal aja, tuh lihat lebah hanya makan sari bunga. Ini pelajaran yang Allah berikan dengan ayat ini kepada kita dalam Isra Mi'raj ini. Bilang sama anak-anak kita, jangan sampai ada yang meribakan uang. Anda silakan lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Kenapa riba? Anda silakan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat-lipat ganda. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Nauzubillahi min dzalik. Hindarkan oleh kita yang Allah ajarkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan kita melipat gandakan uang, haram kata Allah. Bertakwa kepada Allah, niscaya jadi orang beruntung. Maaf pemirsa, seandainya masih ada orang yang melipat gandakan uang, melakukan riba, menipu orang lain, apa kata Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang sedekah. Boleh jadi kelihatannya dia kaya, boleh jadi duitnya banyak, wong melipat gandakan, dia minjemin 1 juta jadi 2 juta jadi 3 juta, boleh jadi, tapi keberkahannya hilang. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang dilarang oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Apalagi keistimewaan lebah kita lihat. Lebah ini hanya menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna. Madunya lebah. Artinya apa? Pelajaran yang Allah ajarkan kepada kita, kalau kita membuat komunitas apapun harus menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna buat kita. Misalnya, ini ada majelis taklim, ini ada perkumpulan apa, PKK misalnya yang berguna. Yang tadinya anggotanya tidak bisa apa-apa, kemudian jadi bisa. Saya ambil contoh, tadi Bapak Sekdes mengatakan kepada kita, Bapak Sarya, katanya Seli, ini bupati kita ini punya program biar ibu-ibu nggak tinggal diam. Ini bagus, program Seli ini bagus, luar biasa. Kita praktekkan daripada bengong nggak ada kerjaan, Bu. Cuman Pak Sarya mah tadi mulu deui ranginang deui. Boleh jadi Pak Sarya ini doyannya hanya mulu dengan ranginang. Padahal masih banyak makanan yang dimakan selain bolu dengan ranginang yang kegemaran pasar tadi. Saya yakin orang-orang Kerawang akan lebih kreatif membuat makanan yang variatif asal bisa laku di pasaran dengan syarat harganya jangan mahal-mahal. Punten, misalnya yang tadinya sebelum ngaji nggak bisa baca Quran, ikut ngaji jadi bisa baca Quran. Nih, karena lebah menghasilkan madu. Kelompok persatuan lebah menghasilkan madu. Nih, silaturahim yang Anda lakukan. Ini contoh lebah. Hasilnya yang baik kayak lebah. Lebah ini menghasilkan madu. Yang namanya madu manis, lezat, Masya Allah, obat segala penyakit.
anak mencret dikasih madu sembuh, anak panas dikasih madu sembuh, ibu meriang dikasih madu sembuh, suami ibu letoy dikasih madu gagah lagi. Madu, kalau saya tanya sama ibu mau nggak minum madu? Jawabannya saya jamin 100% mengatakan mau. Ibu mau nggak di madu? Saya jamin 90% mengatakan tidak mau. Ada yang 10% mungkin mau. Masya Allah. Pelajaran yang Allah berikan kepada kita, kalau kita punya komunitas apapun menghasilkan yang baik kayak lembah. Yang sebelum ngaji nggak bisa baca Quran jadi bisa, yang sebelum ngaji tukang ngarupi ngomongin batur jadi hente, yang sebelum ngaji nggak bisa tajwid jadi bisa, yang sebelum ngaji nggak ngerti fikih jadi bisa, yang sebelum ngaji nggak ngerti ilmu tahu jadi bisa. Kenapa? Komunitas majlis taklim bermanfaat seperti komunitas lebah yang menghasilkan madu. IPKK yang tadinya ibu-ibu nggak bisa bikin kue jadi bisa, yang nggak bisa bikin makanan jadi bisa, yang nggak bisa ngebenahin rumah jadi bisa, yang tidak bisa dandan jadi bisa. Komunitas-komunitas yang kita ciptakan, yang kita buat harus menghasilkan sesuatu yang baik dan berguna buat anggota komunitas tadi. Itulah yang diajarkan melalui lebah. Selanjutnya, apa kelebihan lebah? Madu, manis, lezat, obat segala penyakit, berguna, tapi madu tidak wangi sama sekali. Pemirsa, apa pelajaran yang Allah berikan kepada kita dengan madu ini? Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, seterkenal apapun kita, seluas apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta kita, jangan sombong seperti madu. Wangi, lezat, obat segala penyakit, hebat, semua orang mengenal madu. Tapi madu tidak wangi, artinya pelajaran yang Allah berikan kepada kita, jadi orang jangan sombong. Kita wajib menyadari semua dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, cuma dititipkan dengan kita, diamanatkan dengan kita, milik kita. Hanya apa yang kita lakukan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Itu pelajaran yang lebah ajarkan kepada kita. Jangan sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Masya Allah, apa yang kita banggakan semua milik Allah. Anda silakan lihat surat Luqman ayat 13. Wala tusair hajjaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kalian memalingkan wajah kalian ketika melihat orang karena merasa sombong, merasa Anda punya kelebihan. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Sehebat bagaimanapun manusia, Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Apa yang kita banggakan, pemirsa? Jangan sombong, kata Allah, ikutin tuh madu. Masya Allah, tidak wangi. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Isra ayat 37. Wala tamsi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Hebat bagaimanapun manusia, tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa mengalahkan gunung. Dia kuat, gagah perkasa. Bisakah membuat lubang di tanah tanpa alat? Pasti nggak bisa, kata Allah. Dia kuat, gagah perkasa, kuasanya luas, duitnya banyak. Bisakah dia mengalahkan gunung? Jangan. Allah sangat benci dengan orang yang sombong. Apa ancaman Allah? Anda lihat Ad-Dahr 29. Adhulu abwaba jahannama khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kamu neraka jahanam dan kamu kekal dalamnya selama-lamanya. Seburuk-buruk tempat kembalinya orang sombong. Apa yang disombongkan anak kita? Yo, apa yang dibanggakan anak kita? Nggak ada. Malu sama Allah kalau kita sombong. Lihat diri kita, pemirsa, apa yang kita banggakan. Yo, saling koreksi diri. Kita sebagai warga desa marga kaya ini, Masya Allah, desanya sudah sangat kaya. Insya Allah semoga warganya sangat kaya juga. Sesuai dengan nama desanya. Ini ketika orang memberikan nama, artinya doa. Biar desa marga kaya ini benar-benar warganya pada kaya hati, kaya harta. Insya Allah ini yang kita inginkan. Bukan hanya kaya harta tapi hatinya miskin. Ini yang salah. Kaya harta,
kaya hati, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Apalagi kelebihan daripada lebah. Kelebihan lebah, apalagi? Anda lihat, yang namanya lebah mencrok di batang pohon yang manapun tidak pernah membuat batang pohon patah. Pernahkah Anda mendengar? Tuh, batang mangga patah semplak, kunaon kitu? Eta lebah bersarang arayanya tuh. Tuh, pohon randu roboh semplak dahana, kunaon kitu? Eta tah lebah bersarang di situ tidak ada. Apa hikmah yang kita ambil? Apa pelajaran yang kita ambil? Ajarkan kepada anak cucu mantu turunan kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lihat sejarah bahwa Allah tidak menyukai orang yang merusak lingkungan. Pelajaran yang kita ambil buat anak turunan dan keluarga kita, ajarkan kepada mereka dimulai dengan diri kita. Tinggal dimanapun kita jangan menyusahkan orang. Datang bertamu ke rumah orang, jangan nyusahin orang. Datang berkunjung ke rumah teman, jangan nyusahin orang. Pindah ke kampung orang, jangan menyusahkan orang. Kalau Anda bertanya, emang ada orang nyusahin? Oh, banyak. Saudara, keluarga, kalau datang cerita tentang kesusahan mulu seumur-umur. Pernah cerita tentang penderitaan. Ada orang yang hobinya mental seumur-umur tara mere. Nah ini ada orang yang seumur-umur minjam mulu tara mayar. Minta yang minta, minjem yang minta, itu yusahin. Ada orang giliran minjem, mani ngenes pikarunya leweh cerik, mani minghak-inghakan. Kali giliran mayar galakan manehna. Ini merusak lingkungan. Ada juga orang yang pindah ke suatu kampung, ke suatu desa. Mungkin kampung desa tadi aman, tentram, damai, loh jinawi. Datang orang, tukang arompi. Jadi ngomongin batur para sehat tetangga. Ini salah kata Islam. Ini harus kita bilang kepada turunan kita, lo sok ngarompi ngomongin batur, aman-aman aja. Apalagi namanya kita pendatang, tahu diri, harus beradaptasi dan sadar. Ini perintah Allah melalui anak hal ini. Jadilah kita orang yang baik, Masya Allah. Yang baik dengan lingkungan, biar lingkungan selalu dekat dengan kita. Anda silakan lihat di dalam surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah wa fathun qarib babasirus sabirin. Diberikan oleh Allah pertolongan dari Allah dan kebaikan yang sangat dekat. Kalau kita selalu beribadah, selalu banyak sedekah, Masya Allah, dijanjikan oleh Allah nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Siapapun pasti menginginkan pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, orang-orang pasti akan baik dengan kita. Kita lihat kenyataan kata ayat ini. Kalau ada seorang yang kaya, yang tidak kaya, yang biasa, baik dengan tetangga, akur, tarang ngarumpi, tarang ngomongin batur, selalu nolongin orang lain. Ini yang Allah janjikan, nasrum minallah, pertolongan sudah datang dari Allah. Wa yarzuqkum min haitsu la yahtasib, datang rezeki yang tidak pernah kalian duga. Belum selesai janji Allah. Wa fathun qarib, kebaikan yang banyak. Kalau orang yang berada, dia baik, dia ramah, dia sopan, merangkul orang yang ada sekelilingnya, tidak pernah sombong, ibadahnya rajin, maka Allah mengatakan wa fathun qarib, kebaikan dekat dengan dia. Hidupnya nggak susah, dimanapun dia berada selalu ada orang nolongin dia. Kenapa? Hatinya jembar, dadanya lega, tidak susut. Jadi dia sehat, berbeda dengan orangnya dikit-dikit orang ngomong sakit hati. Dikit-dikit orang ngomong tersinggung, namanya baperan. Kalau anak-anak sekarang, orang yang baperan itu sulit, hatinya sempit, maka dia mencari penyakit, tidak akan ada obatnya kecuali merubah pola pandang hidupnya. Ini yang Allah ajarkan. Apalagi kelebihan lebah, Anda lihat. Yang namanya lebah tidak pernah menyerang orang lain kecuali diserang duluan. Contoh, saya lagi duduk nih, ada lebah terbang. Saya diam aja. Saya jamin lebah tidak akan nyengat. Tapi seandainya saya ambil sapu, gebrak pakai sapu, belum ketangkep, gebrak pakai sapu. Walaupun saya ngelep di empang, di sungai, sama lebah itu.
Apa pelajaran yang Allah berikan melalui peristiwa lebah ini? Artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Namun dalam tanda kutip, seandainya ada orang yang menyakiti kita, kalau kita ingin membalas dendam, diperbolehkan dalam Al-Quran yang namanya qisas. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Itu perintah Allah. Namun kalau kita mengaku orang bertakwa, lebih baik kita memaafkan. Anda silahkan lihat surat Al-Imran 133 sampai 34. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardi datil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang takwa. Artinya jadikan diri kita, anak mantu turunan kita menjadi orang-orang yang takwa. Mana tanda orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang masjid 100 juta. Duit kurang sumbang 50 juta. Sumbang 5 juta, sumbang 1 juta. Sesuai kemampuan yang ada. Itulah kehendak Allah. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidh, kendalikan hawa nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Namun Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada. Ada akal, ada nafsu. Namun yang namanya nafsu, kata Allah, terbagi dua. Anda lihat Yusuf 53. Inna nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu sudah mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Masya Allah. Hati-hati. Kendalikan hawa nafsu. Kita kesal ada orang menyakiti kita, jangan langsung ikut pukul sama gilanya. Siapa yang berat sama gelona, gelok abeh tercereng. Maafkan dia. Kendalikan hawa nafsu kita. Rasul mengatakan orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lamanya, tapi orang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya kalau kita datang marah, kita berwudu, belum juga reda, kita sholat sunat mutlak 2 rakaat. Kalau seandainya kita marah, maka kita jongkok. Jongkok masih belum reda, kita berbaring. Begitu aturan Rasul mengajarkan kepada kita. Jadi kayak lebah. Kalau orang tidak menyakiti, yang kita menyakiti boleh mas, jangan kisah. Tapi kalau orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Kenapa? Rasul mengatakan al-insan manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau sekali-kali kita salah wajar, lupa wajar. Yang tidak wajar, salah yang disengaja, lupa yang disengaja. Ajarkan kepada anak mantu turunan kita. Bahwa kita manusia biasa yang banyak salah dan lupa. Seandainya saat ini orang lain menyinggung perasaan saya, maafkan dia, karena tidak mustahil saya pun akan menyinggung perasaan orang. Biar kalau kita menyinggung perasaan orang lain memaafkan saya. Belum selesai ternyata tanda orang takwa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya? Kalau seandainya ada orang-orang ini yang berbuat baik kepada kita, ada juga orang yang jahat sama kita, yang sering nyebelin kita, maafkan. Setelah dimaafkan, jangan dijuakin, salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang berbuat baik. Kalau dia pernah berbuat salah, sudah minta maaf dan sudah kita maafkan, Allah berfirman, fa'fu wasfahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Namun punten, yang namanya setan banyak yang menggoda hati kita. Itu apa? Kadang-kadang bilang begini, iya gue maafin, tapi gue gak bakalan lagi ketemu sama lu dah. Artinya baru fa'fu belum wasfahu. Yang Allah ajarkan, fa'fu wasfahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kalian. Ini orang takwa. Namun kita pun harus mengajarkan tanda yang kelima daripada orang-orang yang berlaku takwa. Ajarkan oleh kita kepada anak mantu turunan kita. Ajarkan oleh kita bagaimana mulianya Allah, bagaimana ghafurur rahimnya Allah dalam Ali Imran 135.
Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Seandainya di antara kalian ada orang yang berbuat dosa fahisah. Dosa fahisah yaitu dosa di mana orang tadi berbuat dosa bukan hanya dirinya tapi ada orang lain yang melakukan dosa. Misalnya ada orang pacaran. Ada orang berbuat zina, kan nggak sendirian, ada orang lain. Audolamu anfusahum, atau berbuat zalim dengan dirinya. Siapa? Orang yang berbuat dosa tidak mengajak orang lain. Misalnya jimeng, utau, naon deui, yang begitu dah narkoba sendirian. Zakarullah, ingat sama Allah. Mama yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena dia tahu itu adalah dosa. Jadi kalau kita lihat surat An-Nahl lebah, betapa banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan melalui peristiwa Isra Mi'raj ini dengan An-Nahl, dengan binatang yang bernama lebah. Oleh karena itu, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk jadikan keluarga kita, anak mantu cucu kita seperti lebah yang begitu banyak memiliki kelebihan. Khususnya buat anak-anak Fahri Khair Ahmad, kita doakan mudahan dia anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tuanya, berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan anak Fahri Khair ini menjadi anak yang tanggung jawab buat masyarakatnya, agar bangsa yang baik, hafal Al-Quran, bisa menyampaikan mau'idul hasanah, amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan adalah muncul di antara kalian ke permukaan orang yang mengajak dan mereka semua orang yang beruntung. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Imran 10, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam, umat terbaik yang aku ciptakan di antara manusia. Karena umat Islam selalu mengajak orang yang berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat munkar, karena kalian beriman Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, ini uraian tentang Isra Mi'raj mengenai peran keluarga dalam membentuk generasi Rabbani. Insyaallah kita bisa memanfaatkannya, benar-benar turunan kita generasi Rabbani yang bermanfaat sehingga selamat dunia sampai akhirat. Silakan Cece, mangga pilih ada pertanyaan. Mangga stop. Mama, terima kasih atas tausiahnya. Kebetulan di sini di akhir tausiah Mama hujan besar. Masya Allah. Ya. Boleh jadi tadi pagi ada yang belum mandi kali. Mangga. Ada pertanyaan sok, mangga. Mama. Ya. Tapi pada jadi ini gelisah dari takut banjir katanya. Oke, mangga. Mangga, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tuti. Tuti. Putra dari Bapak Haji Asman, Ibu Haji Rum. Mangga. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya, Ma. Tok, Tuti. Salam buat Cek Rum. Naon nyengir wae maneh mah. Saya minta doanya buat saya dan keluarga biar diberi kesehatan, terutama Amin, Cek untuk, Tuti. terutama untuk kakak saya yang kebetulan sedang sakit. Mohon doanya agar cepat sembuh. Amin. Namanya siapa yang sakit? Teh Maria. Oke. Tok. Ketiga, Mas, saya mau
Yok, sok naon. Curhat dong, mah. Iya dong. Nanya naon Cetuti? Anak saya sudah kecanduan HP. Bagaimana tipsnya agar bisa mengendalikan kebiasaannya sehingga tidak mengganggu waktunya belajar? Udah itu aja, Ma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Tuti ini bukan hanya satu ibu yang bertanya. Boleh jadi ribuan, jutaan, puluhan juta manusia bertanya bagaimana mengurangi anak-anak cucu kita gemar main HP. Maaf, boleh jadi awalnya salah orang tua, Tuti. Ketika emaknya mau nyuci, mau neriska, mau ngepel, mau bebenah, mau ngejemur, dan seterusnya mau masak, nggak punya pembantu. Anaknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun biar nggak rewel, biar anteng, itu tujuan emaknya awalnya Tut. Dikasihlah HP, pencet ini, anaknya anteng. Lama kelamaan peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Terus main HP jadi betah anteng. Yang salah inungna Tuti awal nama. Sekarang anak-anak udah kecanduan HP. Bagaimana kita yang wajib membuat peraturan? Jangan kegemaran main HP dilepas begitu saja, karena Islam adalah agama yang seimbang. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dalam Al-Qasas 77. Tuntutlah oleh kalian apa yang ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Harus banyak mikirin akhirat, tapi di dunia dulu. Tuntutlah tentang urusan dunia seolah-olah kalian akan hidup selamanya, tapi tuntutlah urusan akhirat seolah-olah kalian akan mati besok. Tuh, syair aja mengatakan seperti itu. Jadi kita wajib hukumnya menyadarkan anak mantu cucu kita jangan kelamaan megang HP. Kenapa? Sebuah anggota tubuh kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kenyataan manusia tergoda setan, termasuk setan HP. Anda lihat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafirun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka. Tuti. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimanakah? Yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahan bakar api neraka. Ada 3 kelompok. 1, mereka punya hati mereka bisa berpikir tapi tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. 2, mereka aku berikan mata mereka bisa melihat tapi tidak pernah melihat ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran yang tersirat di alam dunia. 3, mereka aku berikan telinga tapi tidak mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka sama dengan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang bodoh dan merugi. Nauzubillah. Al-A'raf 179. Sekarang kita lihat. Kita semua alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah, diberikan hati. Apakah hati kita bisa berpikir? Bisa. Pertanyaan selanjutnya dengan mengenai ayat ini, mengenai pertanyaan Tuti. Apakah hati kita yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau lebih banyak mikirin kebutuhan pribadi? Kalau kita lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah, itulah perintah Allah yang kita laksanakan dan dikehendaki oleh Allah, tempatnya surganya Allah. Namun kebalikan, kalau kita punya hati tidak memikirkan tentang kekuasaan Allah, maka apa yang dikehendaki oleh Allah? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Tempatnya neraka jahanam, itu ancaman Allah. 2, manusia aku berikan mata mereka bisa melihat. Saya tanya apa Anda? Apakah mata kita bisa melihat? Bagaimana dengan penglihatan mata? Lebih banyak lihat ayat Al-Quran atau ayat-ayat Allah di alam dunia, atau mata kita lebih banyak melihat HP, nonton TV? Ini pertanyaan Allah. Kalau mata kita banyak melihat Al-Quran, melihat tentang kekuasaan Allah, lalu merenunginya, lalu beribadah, mensyukuri nikmat Allah, ini tempatnya surga. Namun maaf, kata Allah dalam ayat ini,
Baca Quran mah baru salamar 2 lembar geus ceurik ngambai tacai panon ngerembes. Komo lamun baca Quran di tempat tidur bari sare ngoweh takana Quran. Bukannya kita mata lihat Quran, ayat Quran yang nontonin kita. Kalau lihat HP dikit-dikit lihat HP, kemana-mana bawa HP, ke WC bawa HP, kecebur di WC syukurin. Anda lihat, kalau kita lihat HP mulu, komen tentang orang-orang, netizen maha benar, berasa paling benar, siapa lu? Mata dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau mata kita yang bisa melihat, tidak melihat ayat yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia, kata Allah tempatnya neraka jahanam, karena mata bertanggung jawab di hadapan Allah. Yang ketiga, telinga. Telinga kita bisa mendengar. Apakah senang mendengar ceramah agama? Apakah senang telinga kita mendengar siraman rohani? Senangkah telinga kita mendengar murotal Al-Quran? Tenangkah telinga kita mendengarkan azan? Kalau ini yang kita lakukan, kata Allah tempatnya surganya Allah. Namun maaf, setan menggoda kita. Kalau ngedengerin ceramah baru setengah jam udah capek, ngedengerin tausiah baru seperempat jam udah lemes, udah ngantuk. Coba ngedengerin gosip, Masya Allah, sampai tahu ceritanya, sampai bercerita kepada orang. Apalagi yang harus Allah lakukan? Mata bisa melihat, hati bisa berpikir, telinga bisa mendengar. Mau sampai kapan? Berapa usia kita? Kapan mendengarkan azan? Kapan kita menyambungkan dengan azan? Itu perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Tidak sedikit di masyarakat kita mendengar azan, sholat entar. Masya Allah, kurang apa? Kaki bisa melangkah. Kalau kita tidak memanfaatkan elemen-elemen yang Allah berikan kepada kita, dipastikan kata Allah, walaqad dara'na li jahannam, tempatnya neraka jahanam. Mereka seperti binatang ternak, punya mata nggak bisa dilihat, punya telinga nggak bisa mendengar, hati nggak bisa berpikir. Balhum adol, lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan orang yang merugi. Nauzubillah. Sekarang bertanya, apakah mata kita lebih banyak megangin HP? Kalau pergi kemana-mana, apalah Al-Quran selalu kita bawa. Setiap saat dan kesempatan, apa Al-Quran kita telaah, kita baca, kita lihat terjemahnya, maksudnya, tujuannya, isinya, amalkan dalam hidup, sampaikan kepada keluarga kita. Atau kita yang kita pegang dikit-dikit HP. Hati-hati, akan datang suatu masa di mana mulut tidak bisa bicara. Ada lihat surat Yasin 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci oleh Allah, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Nauzubillah min dzalik. Semua dipertanggungjawabkan, termasuk megangin HP. HP-nya bagus, manfaatnya bisa banyak, tapi mudaratnya banyak kalau yang megang HP tidak bisa manfaatkan dengan baik. Contoh, pisau. Pisau berguna tuti buat motong sayuran, buat motong mangga, motong apel dan seterusnya. Tapi seandainya pisau yang bermanfaat dipakai oleh yang memegang pisau, menusuk orang, membunuh orang, yang salah bukan pisaunya tapi orangnya. Bagaimana sekarang begitu banyak anak cucu turunan kita yang megang HP mulu? Sadarkan kepada mereka bahaya HP. Para ahli mengatakan lebih besar daripada bahaya narkoba. Banyak orang yang udah kecanduan HP sampai nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak mau sholat, nggak mau sekolah. Masya Allah, ini kewajiban kita. Walaupun ribut dengan anak-anak, berantem dengan anak-anak, biasakan waktunya sholat berjamaah bareng. Syukur-syukur kalau rumah dekat masjid, semayang di masjid. Barang-barang dari maghrib misalnya sampai isya, jangan setel TV, kita baca Al-Quran dengan anak mantu keluarga. Biasakan ini, biar anak renggang dari HP. Yang repot sekarang tuti dan semuanya pemirsa, Masya Allah, sekolah daring, anak pegang HP. Muridnya ada 20, ada 30, ketika guru bertanya sama si A, si B-nya bobo. Anak yang lain saling konsultasi dengan temannya, saling bercanda. Ini repot juga ada di kita ini seperti buah si malakama. Tapi apapun yang terjadi, ujian buat kita, kewajiban buat kita sebagai orang tua, mengarahkan kepada anak-anak mantu cucu kita, jangan kebanyakan makan HP, karena semua waktu
itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Silahkan, tiap keluarga punya teori tersendiri. Monggo Tuti. Yang lain silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Mangga silakan. Ibu kami, Ibu Hajarum katanya mau bertanya, Mama. Mangga Caru. Sok. Jarum Damang. Mama damang. Damang dan harus selalu damang. Oke Jarum, sok. Mama. Naon? Hayang manggil mama ayeuna kada laksana. Alhamdulillah. Jadi nazarnya Cerum tos kalaksanakeun. Dengan sekarang saya bertemu Cerum, insya Allah tidak tagihan dari Allah. Nazar di antara Pak Asman dengan Cerum sudah terlaksana, sudah saya laksanakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita Cerum diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Cerum, mangga silakan. Ya, Sok naon we? Tos satahun lebih. Ya, alhamdulillah kelaksanain. Untung abi hirup kenehnya, Cek. Sok mangga. Anu tadamang kumaya bareja. Mohon. Keun ngadoa we ka Gusti Allah engke sareng-sareng ngadoana sarereana. Nya, sok. Mangga, Cek. Salam. Atur nuhun Bu Dede. Mohon. Yang amprok. Naon? Yang amprok saurna, Mama. Gampil bareng amprok mah ke Ciarumna ka dieu. Sok diantos ku abdi sareng hadis we ajakan ka dieu Ciarum. Nya. Sok diantos. Nah, entar sama hadis ke sini. Yo, mangga silakan ada pertanyaan dari yang lain, pertanyaan bebas silakan mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Dipa. Saya sebagai Oke. rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga. Curhat, Ya. Mama. Ya dong. Pertanyaan Mangga. saya, bagaimana caranya menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anak dan keluarga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamah Diva bertanya, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik? Masya Allah. Selama ini kita sering dengar dasar anak kurang ajar, anak durhaka, tapi tidak sedikit Mamah Dipa orang tua yang durhaka. Kalau kita ingin anak kita baik, Rasul mengajarkan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Punten. Dalam Al-Quran sejarah para nabi dan rasul yang namanya keluarga macam-macam. Kita lihat ada Nabi Adam, Siti Hawa, anaknya Kabil membunuh abangnya Habil gara-gara berebut cewek. Artinya ada keluarga yang seperti ini. Ada keluarga Nabi Nuh, dia seorang nabi, seorang rasul. Ternyata istrinya Bu Nuh, ibu Nuhnya tidak beriman. Anaknya Kanan ketika Nabi Nuh membuat perahu diejek. Ih ayah bikin perahu sih di gunung. Tidak beriman. Artinya ada keluarga yang orang tuanya baik, ayahnya baik. Istri dengan anaknya tidak baik. Ada keluarga seperti Nabi Lut. Seorang rasul, istrinya seorang yang liwat, yang lesbi. Artinya ada suami baik, istrinya tidak baik. Sehingga dihancurkan oleh Allah di subuhan. Anda lihat lagi ada Siti Asyah. Punya suami yang bernama Fir'aun, mengaku Tuhan. Artinya ada keluarga yang istrinya baik, suaminya sombong setengah mati sampai mengaku Tuhan. Ada anaknya yang baik, seorang nabi dan rasul Ibrahim. Punya ayah seorang pembuat patung yang bernama Azar. Artinya oleh Allah diberikan ada keluarga yang salah adalah ayahnya, orang tuanya. Ada juga Nabi Ibrahim punya istri yang baik-baik, Siti Sarah, Siti Hajar, anaknya orang-orang yang soleh,
Masya Allah, mirip seorang nabi dan rasul, Ismail dengan Ishak. Artinya keluarga ini sangat baik. Ayah, ibu, anak-anaknya baik, tapi bapaknya Nabi Ibrahim yang tidak baik. Ada keluarga begitu. Yang diuji tidak punya ayah seperti Nabi Isa, tapi bukan tidak punya ayah seperti sekarang hamil di luar nikah, itu beda. Ada yang diuji dengan keluarganya seperti Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya seorang paman yang bernama Abu Thalib yang sangat baik, yang besarkan beliau, menyayangi, melindungi beliau sampai meninggal dunia, tetap tidak mau masuk Islam. Padahal dikatakan oleh Abu Thalib, saya tahu Islam agama yang benar. Saya tahu engkau Muhammad Rasulnya Allah. Saya tahu yang namanya Quran, kitab suci umat Islam. Tapi saya tidak mau meninggalkan agama nenek moyang saya. Ini pelajaran buat kita, bahwa dalam keluarga suka ada orang yang nyebelin. Tapi yang penting jangan gue dong yang nyebelin. Sekarang Mama Dipa ini bertanya, bagaimana kita menjadi orang tua yang baik? Contoh teladan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, dengan Siti Hajar jadi orang yang baik. Caranya bagaimana? Dimulai dengan diri kita. Ibda binafsik, dimulai dengan kita. Kalau kita pengen punya anak baik, kita dulu jadi orang baik. Kenapa? Peribahasa mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita pengen punya anak rajin ngaji, kita dulu rajin ngaji. Kalau kita pengen punya anak rajin sholat, kita dulu rajin sholat. Kalau kita pengen punya anak sholat dur cong dolok tok tok dur cong sholat tuh dipakai engke kurang unggal datang sholat ajan langsung sholat. Kalau kita pengen punya anak rajin jadi ahli masjid, kita dulu kasih contoh, tidak perlu banyak omong, kita rajin ke masjid. Ieu mah dur maghrib hayu bogorowokan barudak sholat mana nonton TV hareupeun TV kumaha budak rek sholat. Ajarkan bukan hanya melalui bicara, tapi melalui realita. Karena ternyata bicara yang banyak tanpa realita, anak-anak nggak akan ikut. Tapi walaupun tidak banyak berbicara, dengan situasi kondisi yang benar-benar kita merealisasikan apa yang kita inginkan, anak-anak akan mencontoh kita. Kalau kita pengen anak-anak banyak bersedekah, emaknya juga banyak bersedekah. Kalau kita pengen anak-anak bakti sama, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa kita menyayangi orang tua kita menyayangi mertua kita. Punten Mamah Dipa, tidak sedikit ada orang tua di depan anak-anaknya ngomel, tuh begitu nenek lu tuh. Mertuanya maksudnya, oh tukang menta, ye. Masya Allah. Kalau itu yang dilakukan, saya jamin anak-anak nanti tidak suka dengan orang tua dan mertua. Makanya kalau kita pengen jadi orang tua yang baik, belajar ke taklim, ngaji ke pengajian yang gurunya benar-benar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa? Punten dalam tanda kutip. Tidak sedikit saya melihat pengajian yang hanya digedein, cuman yasin, tahlil, rawi, seragam. Puludan seragam, islamiran seragam, seragam aja digedein. Adi ilmuna eueuh, eta teh salah. Ngaji teh buka yasin tahlil tafsir, buka yasin tahlil fikih, buka yasin tahlil tauhid, akhlak secara Islam yang selalu kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah Rasul. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ngaji ke guru yang selalu patokannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah kita dengerin, kita perhatikan, camkan, tidak mengerti bertanya, insya Allah jadi orang tua yang baik. Insya Allah anak-anak, mantu, cucu turunan kita pun insya Allah dengan kudrat irodat Allah menjadi orang-orang yang baik semuanya. Begitu Mama Diva. Silakan yang lain. Mangga. Ya, sok kudungan hidung. Mangga, Ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Ce. Dari siapa? Dari Ibu Yaya. Yaya. Sok Ce Yaya. Naon Ce Yaya? Dua pertanyaan Naon? boleh nggak, Bu? Mama. Sok. Yang pertama,
Jadi bagaimana kiatnya biar seorang istri sobarnya jadi ibadah dan jadi pahala. Yang kedua, bagaimana caranya biar bakti kita pada suami jadi pahala. Rupanya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata Ceyayah nanya, apa kiat nih seorang istri biar kita dalam bakti kepada suami menjadi ibadah? Segala sesuatu Ceyayah kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Orang tadi mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan oleh hatinya. Sekarang ngaji nih di rumahnya Bapak Kusnadi, Pak Asman, Ahmad Carum. Kalau ibu bapak ngajinya niat karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau ibu bapak ngajinya nggak enak lah sama Kusnadi kalau kagak datang. Nggak enak sama Carum soalnya tetangga dekat. Anda nol besar, tidak mendapatkan pahala. Makanya ketika Ceyayah dan teman-teman di sana semuanya niat ngaji karena Allah dapat pahala. Ngurusin suami niatnya karena Allah dapat pahala. Jangan karena paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita pengen yang namanya rumah tangga semuanya pahala, haruslah menjadi pasangan buat pasangan Anda. Karena orang yang menikah kata Allah adalah pasangan. Anda Ceyayah silahkan lihat surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Orang yang menikah kata Allah adalah jawaz, pasangan. Yang namanya pasangan saling. Mana yang saling? Para ulama mengatakan rumah tangga salingnya ada 4. Yang pertama tahabub, saling cinta mencintai. Yang kedua ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udban, jangan saling tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Nah, ta'awun. Yang ketiga, tasyawur. Dalam rumah tangga kalau jawaz pasangan tasyawur, saling bermusyawarah. Ada masalah jangan suami langsung ngambil keputusan sendiri. Anda punya istri. Ada masalah jangan istri ngambil keputusan sendiri. Ada suami Anda, pasangan jawaz ibarat jalan kereta. Sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, kereta belum bisa lewat. Ibarat anting giwang, sebelah dipasang, sebelah belum dipasang, belum cantik. Hargai pasangan Anda. Suami hargai istri Anda, istri hargai suami Anda. Begitu kata Allah. Makanya Allah berfirman, wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan kalian. Kalau sebelum menikah kata suami urusan gue, sebelum menikah kata istri urusan gue. Begitu kalian menikah dipersatukan oleh Allah urusan bersama-sama, maka Allah pun mengatakan wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Yang keempat, ta'afi, saling maaf pemaafan. Kenapa? Karena kita manusia insan, maluhata nisyan, manusia sifatnya salah dan lupa. Artinya apa? Kalau suami salah, maafkan oleh istri. Kalau istri salah, maafkan oleh suami. Tidak ada yang sempurna. Ketika Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan manusia sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia berbuat salah. Kenapa? Allah sangat menyukai rintihan seorang hamba di malam hari bagi yang berdosa di siang hari. Allah menyukai rintihan di siang hari bagi orang yang berdosa di malam hari. Makanya banyak beristighfar kepada Allah. Jadi kalau niatnya karena Allah, insya Allah itu merupakan ibadah libtigha'i mardatillah, dan pahala yang Allah berikan harus ikhlas. Anda silahkan lihat Ceyayah dalam Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Tidak aku perintahkan kepada kalian dalam ibadah memurnikan niat hanya mengharapkan ridhonya Allah, bukan pengen dipuji oleh orang. Yang penting Allah ridho, insya Allah ikhlas karena Allah, mendapatkan pahala. Semua ibadah yang kita lakukan ruhnya ada 2 Ceyayah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, ikhlas karena Allah. Semua ibadah karena Allah. Nawaitu
Nawaitu doa di Rabbil dan surah Al-Qur'an fardolillahi ta'ala. Semua niat karena Allah. Yang kedua, ruh daripada ibadah ittiba. Apa ittiba saya? Ittiba itu sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Kenapa dengan ittiba? Bukankah yang diberikan wahyu oleh Allah hanya Nabi dan Rasul? Rasul menyampaikan kepada kita, walaupun suami anda namanya Wahyudi nggak dapat wahyu, diri anda namanya Wahyudi nggak dapat wahyu, yang dapat wahyu Rasul disampaikan kepada kita. Makanya ibadah kita caranya mengikuti Rasul, termasuk sholat. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Begitu juga dalam rumah tangga, begitu juga ngurusin anak. Contoh Rasul kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21. Telah ada dalam Rasulullah itu uswah hasanah, pelajaran yang sangat baik. Bagaimana beliau berkeluarga, bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anaknya, bagaimana bermasyarakat, bagaimana beribadah. Semua dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Itulah yang disebut ittiba, insyaallah. Kalau ibadah kita, termasuk anda semua melayani suami anda, dua-duanya anda libtigoi mardotillah, ikhlas karena Allah, dan ittiba, insyaallah ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang lainnya. Ada lagi Bu, silakan. Mangga, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuli. Curhat dong. Ya, Yuli. Sok, ayo Yul, naon? Bagaimana caranya jika ada perbedaan pendapat dengan orang tua, apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Yuli tanyakan tidak sedikit terjadi di masyarakat kita. Dan walaupun dia anak kandung kita, walaupun dia ayah kandung kita, ibu kandung kita, pasti ada perbedaan prinsip. Jangan anda berharap lu anak gue harus sama kayak anak kita. Nggak bisa. Kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda. Hargai orang lain. Itulah kenapa di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah." Hai orang yang beriman. Artinya yang bisa melakukan ini kata Allah hanya orang beriman. Yang tidak bisa melakukan ini artinya dia tidak beriman. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian, ayah, ibu, anak, cucu, mantu dijaga dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Kalau kita ada perbedaan pendapat dengan orang tua, dengerin tuh orang tua ngomong, jangan motong omongan orang tua. Perhatikan, walau bagaimanapun kita menghargai orang tua, itu pahala buat kita. Tanpa mereka kita tidak akan ada, tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau orang tua ridho, dijamin Allah ridho. Kalau orang tua marah, dijamin Allah akan marah. Oleh karena itu, kalau orang tua kita berbicara, kita nggak setuju, dengerin aja dia ngomong dulu, jangan dipotong, jangan dipatahin, dengerin, perhatikan. Siapa tahu cara penyampaiannya nggak bisa, namanya orang zaman dahulu kala. Kita orang merdeka sekarang, orang zaman milenial, kan beda cara berpikirnya. Sekolahnya juga beda, lingkungan beda, pergaulan juga beda, makan orang dua sekarang beda. Dengerin mereka ngomong, perhatikan. Seandainya omongan orang tua tidak sesuai dengan apa yang inginkan, baru udah selesai mak ngomongnya, udah diam deh tuh emak, baru kita ngomong apa yang kita inginkan. Mak, sebetulnya maaf ya, itu mungkin zaman emak begitu, tapi zaman sekarang udah kemajuan, harusnya begini. Nah, kalau emak bisa ngikuti yuk, kalau enggak ya enggak masalah. Yang penting saya ngasih tahu yang salah mana. Yang salah Yuli, kalau seandainya kita mematahkan semangat orang tua, biarin, karena pengalaman mereka seperti itu. Boleh jadi ruang lingkup pergaulan mereka hanya terbatas cuma di kampung doang, nggak pernah kayak anaknya yang keluar kota dan seterusnya. Maka tetap walaupun berbeda pendapat, hargai pendapat mereka.
Tapi kalau kita punya pendapat yang berbeda, masukkan apa yang kita inginkan dan jangan lupa argumen yang kita pilih ini kenapa seperti ini, alasannya bla 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 bla, terangkan dengan jelas kepada orang tua karena boleh jadi pola berpikir mereka agak lambat dengan usia. Makanya kita sebagai anak yang harus banyak mengalah dengan kalimat-kalimat yang baik, insya Allah. Walaupun perbedaan pendapat, tapi mereka tetap dihargai oleh kita, biar kita tetap mendapat keberkahan sebagai anak dari orang tua kita. Oke Yuli, ada yang lainnya? Mangga, silahkan. Ya. Perkenalkan Mama, Mangga. saya Mangga. nepangkeun Abdi Kusnadi. Oh iya Kang Kusnadi teh putuna cerungnya. Mohon Mama. Ya. Mohon, mangga Kang, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertama, saya mengucapkan jazakillah khairan kasir ya, syukron kasiron kepada Mama yang sudah menyempatkan waktu, tenaga dan ilmunya yang luar biasa pada saat hari ini. Saya merasa bahagia karena salah satu keinginan orang tua saya terpenuhi walaupun belum 100% alhamdulillah ya. Najar Carum Kang Kus. Mangga Kang Kus, kumaha Kang Kus? Ya mudah-mudahan Mama senantiasa diberi kesehatan oleh Allah gitu ya. Amin ya Allah. Saya yakin hadis dari Rasulullah gitu ya. Man salaka tariqan falyatamis bihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan wasilah hari ini memperingati Isra Mi'raj, niatnya dengan tolabul ilmi, menuntut ilmu, seolah-olah kita akan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Amin Kang Kusnadi, amin. Mudah-mudahan saya gitu ya bersama keluarga besar saya bisa berreuni nanti di yaumil kiamah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Kang Kus. Amin. Yang kedua juga mungkin nanti diakhiri dengan meminta doa kepada Mama. Salah satu keluarga saya, artinya anak Haji Rum yang pertama diuji oleh Allah berupa sakit yang luar biasa, lumpuh, tidak bisa jalan, sudah hampir 1 tahun. Mudah-mudahan dengan wasilah hari ini memberikan segala segala niatnya gitu ya, niat dari keluarga kami, mudah-mudahan saudara kami diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Senantiasa diberi kesembuhan. Memang saya agak sedikit emosional Mama. Begitu bahagia hari ini bisa melaksanakan acara hari ini, walaupun memang di tengah keterbatasan yang kami miliki gitu ya. Kami tentu sebagai sohibul hajat memohon maaf gitu ya kepada Mama kalau dalam hal ini masih banyak kekurangan yang kami lakukan, terutama kepada ibu-ibu yang sudah hadir meluangkan waktunya gitu ya untuk senantiasa tolabul ilmi. Mudah-mudahan senantiasa dimaafkan kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan pada kesempatan hari ini. Mungkin menginjak ke pertanyaannya, tadi materi yang disampaikan begitu luar biasa, mengilustrasi tentang lebah gitu ya. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh lebah. Artinya kita sebagai manusia tujuan utamanya adalah anfa'u linnas gitu ya, bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Nah, posisi di sini saya ingin mungkin menanyakan ke Mama, karena sudah berkeluarga, tentu ada 2 keluarga yang disandingkan. Dalam hal ini orang tua kandung dan ibu mertua, gitu ya. Bagaimana bisa membagi, gitu ya, atau bisa memberikan porsi, gitu ya, antara ibu kandung atau orang tua kandung dengan ibu mertua, sehingga porsi-porsi ini tentu kita sebagai anak menjadi orang yang bermanfaat bagi kedua orang tua, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Barangkali itu mah pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi syukran kasir terhadap
mamah yang sudah meluangkan waktunya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Kusnadi dan keluarga besarnya, yaitu Bapak Haji Asman dengan Bu Haji Rum. Kita dengar yang pertama kata Kang Kusnadi, kakak saya yang pertama sakit, Teh Maria, tidak bisa jalan sudah setahun. Penyakit yang datang kepada kita ini merupakan ujian dari Allah. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35. Akan aku selalu berikan kesulitan dan kemudahan sebagai ujian buat kalian. Kepada kami kalian akan kembali. Siapapun manusia yang ada di alam dunia, tidak ada yang lepas daripada musibah dan ujian, kata Allah. Dengan keburukan, dengan kesenangan sebagai ujian, kata Allah. Anda silakan lihat ketika kita mendapati ujian bagaimana menghadapinya. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Pada nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia akan aku berikan sedikit ketakutan. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira dengan orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Ujian dari Allah, kata Allah, bisari wal khairi, dengan yang buruk dengan yang baik. Ada keluarga suaminya baik, istrinya centil, istrinya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan, anak kedua nyebelin, anak ketiga ngerong-ngerong, anak keempat ngerujak hati. Tuh kata Allah di Quran. Ada keluarga sama istri baik, anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin, mak kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Begitu kata Allah. Semuanya baik, mertua nyebelin, semuanya baik, ipar nyebelin, semuanya baik, menantu minta dijitak. Penyakit nyebelin, ekonomi nyebelin. Berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Kalau ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun sabar tidak boleh habis. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ali Imran 200. Hai orang yang beriman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu. Siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah. Niscaya kalian jadi orang yang beruntung. Ujian termasuk sakitnya Teh Maria udah setahun nggak bisa jalan. Atas izin Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapi musibah? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Beriman kepada Allah, hati kalian diberikan petunjuk oleh Allah dan Allah mencatat yang kita lakukan. Musibah termasuk Teh Maria sakit. Musibah apapun hadapi dengan iman. Bukankah rukun iman ada 6? Bukankah rukun iman yang ke-6 percaya dengan qada dan qadarnya Allah? Ini ketentuan Allah. Bahkan sebelum lahir musibah kita sudah ada. Anda lihat Kang Kusnadi dalam Al-Hari 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Innadzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semuanya telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Nabi mengatakan 50.000 tahun sebelum kita lahir ke alam dunia, musibah kita catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Makanya musibah ini atas izin Allah wajib menghadapinya dengan ridho. Angkus Nani nanya, kita kan kalau udah menikah, orang tua kita itu ada orang tua, ada mertua. Orang tua itu ada 4. 1. Orang yang mengandung dan melahirkan kita. 2. Orang yang membesarkan kita. Ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri. Yang ketiga, guru-guru kita. Itu orang tua kita yang mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah mertua kita. Mereka orang tua kita. Mana yang didahulukan? Semuanya orang tua kita harus didahulukan sama porsi mereka. Anda silakan lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang napakah yang terbaik, kalau punya napakah yang terbaik, kasih sama orang tua. Artinya orang tua yang mengandung, yang melahirkan, orang tua yang membesarkan, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat, ibu angkat, dan mertua kita itu yang kita dahulukan.
keluarga dekat, keluarga jauh, kakak, adik, encang, encing, bibi, uak, ponakan, baru anak yatim, baru fakir miskin. Anda lihat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junubi wa sahibi bil janbi. Sembahlah Allah, jangan mendekatkan Allah dengan siapapun kalau kamu menyembah Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Ini perintah Allah dalam An-Nisa 36, Kang Kusnadi. Jadi orang tua jangan pilih kasih. Karena saya punya pasangan saya punya orang tua, ayah ibu. Saya sebagai suami punya istri saya tidak keluar di belahan batu, tapi punya ayah ibu, punya kakak, punya adik. Saya seorang istri punya suami, dia punya ayah, punya ibu. Makanya kita wajib bakti kepada mereka semua yang merupakan orang tua kita. Jangan pilih-pilih, semua orang tua kita adalah orang tua pasangan kita, termasuk orang tua kita. Begitu Kang Kusnadi. Silakan yang lain, ada pertanyaan lain, Mangga? Yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Mangga. Ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ya. kami mohon untuk Mama Naon? kesediaan untuk memimpin doa, memimpin doa untuk kami kepada Allah agar keluarga kami disehatkan, terutama Teteh Maria dan ponakan kami yaitu Fahri yang hari Minggu besok akan dihitan. Begitu, Mama. Ya. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Hadirkan hati kita. Kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan seluruh hajat-hajat kita. Yang pertama, saya mohon Al-Fatihah. Khususnya buat Teh Maria, umumnya buat kita semua. Siapapun yang sakit, semoga segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit corona segera diangkat. Karena udah ulang tahun corona. Dan mudah-mudahan sehatnya, kesembuhannya disembuhkan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Setelah sembuhnya menjadi iman semakin dekat kepada Allah, iman dan Islam semakin mantap. Astagfirullahaladzim li husniyat ila Teh Maria wa yatani Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil lailam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Fatihah yang kedua buat Ananda Fahri Khair. Mudah-mudahan Ananda yang dihitan ini menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, mengabdi kepada agama, menjadi kabar. Amin. Dan semoga mudah-mudahan saja Allah berikan keberkahan buat keluarga Bapak Haji Asman dan Ibu Arum, Kang Kusnadi, dan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa bi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla faqir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'manna kulla bahir. Yassir alayka kulla kasir atasru yassir alayka kasir. Allahumma ya man la yaltaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nahaku minka wa nahaku man yahaku minka wa nahaku man la yahaku minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
uhrusna biyadika allati la tanam waqtubna bikanafika alladhi la yuram rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya safi ismi anta safi la sifauka sifaan la yughadiru saqama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, khususnya Kang Kusnadi, Bapak Haji Asman, Ibu Haji Harum, Bapak Sekdes, Bapak Sarya, kemudian Ustadz Engkos Kosasi, seluruh anggota masyarakat di Desa Margakaya, khususnya yang mengikuti acara Zoom virtual pada kesempatan siang hari ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.